Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang T-dependent yang akan disampaikan oleh saya Ulfa Rohmatin dan teman saya yaitu Alif Afifah. Nah, kita lihat peta konsepnya dulu. Yang akan kita bahas yang pertama, uji beda rata-rata dua sampel berpasangan. Kita bahas secara umum. Selanjutnya kita bahas uji T-dependent secara manual dan menggunakan aplikasi yang namanya SPSS. Nah, untuk uji beda rata-rata dua sampel berpasangan, ini pada uji beda rata-rata, hubungan antara dua sampel itu ada dua macam. Yang pertama, sampel yang berpasangan dan yang kedua, sampel yang tidak berpasangan. Nah, karena di sini kita akan fokus pada sampel yang berpasangan. Nah, sampel yang berpasangan sendiri ini apabila kedua kelompok sampel tersebut saling terkait, itu yang namanya sampel berpasangan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini adalah contoh dari sampel yang berpasangan. Nah, di sini apabila data terdistribusi normal, maka akan dilakukan uji parametrik untuk dua sampel yang berpasangan atau disebut dengan uji T-dependent. Nah, secara umum kita bahas tentang pengujian atau penentuan uji parametrik yang dimana data distribusinya itu harus normal ya. Nah, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau syarat-syarat penerapan statistik parametrik. Itu yang pertama ada distribusi sampel diambil dari distribusi populasi yang terdistribusi normal yang tadi saya bilang. Nah, selanjutnya sampel diperoleh secara random. Nah, apabila salah satu dari mereka atau salah satu dari kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka dilakukan pengujian statistik non parametrik. Tapi kalau keduanya ini terpenuhi, artinya dia termasuk distribusi normal dan dilakukan uji secara statistik parametrik atau uji parametrik yang kita sebut sebagai T-dependent. Nah, ini misalkan ilustrasinya di sini adalah data sampelnya. Nah, setelah dilakukan pengujian, ketika dia distribusinya tidak normal, maka dilakukan statistik non parametrik. Tapi kalau distribusinya normal, dilakukan statistik parametrik atau menggunakan uji parametrik yaitu T-dependent. Nah, selanjutnya di sini untuk menentukan normalitas data dapat dilakukan dengan cara yang pertama membuat kurva atau grafik distribusi data seperti histogram, box plot, kurva key plot. Terus yang kedua bisa menghitung nilai kemiringan atau skewness apabila dinilai skewness ini dibagi standar error kurang dari sama dengan 2, maka data terdistribusi normal. Nah, yang ketiga, uji normalitas ini bisa dilakukan dengan uji Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, chi-square, Lonelas-Fit. Nah, teman-teman, karena di sini kita mau fokusnya bahas T-dependent aja, jadi yang ini saya jelasin secara umum aja ya. Jadi untuk rumus-rumus dalam mencari menggunakan Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov dan seterusnya itu tidak saya bahas. Nah, teman-teman, karena tadi sudah saya bilang bahwasanya kalau data terdistribusi normal itu akan dilakukan uji parametrik yang kita sebut sebagai T-dependent. Nah, sekarang kita fokus pada pembahasan T-dependentnya. Kita anggap bahwasanya data yang kita punya itu adalah distribusi normal atau datanya terdistribusi normal. Nah, di sini kita bahas yang uji T-dependent secara manual dulu yang akan disampaikan oleh Mbak Alif. Uji T-dependent secara manual. Pemilihan uji T-dependent dapat dilakukan dengan syarat, yaitu kaidah-kaidah distribusi normal terpenuhi dan skala data berbentuk numerik, umumnya adalah rata. Pada uji T-dependent, sampel yang terpilih perlakukan terlebih dahulu. Untuk rumus uji T-dependent berpasangan yaitu T sama dengan rata-rata deviasi atau selisih sampel dan sampel 2 per
Standar deviasi dari deviasi atau selisih sampel 1 dan sampel 2, DF sama dengan N-1. Oke teman-teman, itu tadi adalah rumus cara mencari atau melakukan uji T-dependent secara manual. Nah, di sini saya akan mengangkat satu kasus buat praktek caranya manual sama SPSS. Nah, kasusnya pada suatu kegiatan rekayasa genetik dilakukan pengembangan tomat transgenik mirakulin atau gen mirakulin. Ini dimodifikasi dari rasa asam menjadi manis. Nah, sebelum tanaman ini dibudidayakan secara luas, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi keamanan hayati tanaman tomat tersebut. Nah, pengujian ini nantinya apakah akan ada dampak terhadap populasi mikroforanya, yaitu bakteri jamur dan Actinomycetes. Nah, pengamatan ini jumlah koloni sebanyak 2 kali, dihitung secara 2 kali, dan dilakukan eksperimen sebanyak 8 pengulangan. Nah, ini adalah tabel data dari pengulangan 1 sampai dengan pengulangan ke-8. Kita amati dulu satu persatu. Dari pengulangan 1, bakterinya sebelumnya adalah 6,8 dan setelahnya 5,0. Jamurnya sebelumnya 4,8 dan setelahnya 3,4. Aksitonya sebelumnya 13,1 dan setelahnya 11,0. Ini bisa teman-teman baca dari pengulangan 1, pengulangan 2, pengulangan 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 datanya. Bisa dibaca sendiri. Nah, lalu kita akan menentukan apakah ada perbedaan rata-rata pada masing-masing populasi mikroflora seperti bakteri, jamur, dan aksito dalam penanaman tomat sebelum dan sesudahnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan hipotesisnya. Di sini kita ketahui HO itu adalah tidak ada perbedaan populasi bakteri tanah sebelum dan setelah penanaman tomat transgenik mirakulin. Kalau HA itu ada perbedaan. Nah, langkah keduanya kita menghitung nilai T-dependent menggunakan tabel seperti ini. Jadi dari data yang pertama tadi kita sajikan ke tabel yang lebih simpel atau yang lebih gampang kita pahami. Dengan di sini kan ada jumlah pengulangannya 8, kita tulis 1 sampai 8. Selanjutnya sebelum dan sesudah dari data tabel yang pertama tadi kita masukkan ke sini. Jadi sebelumnya dan sesudahnya yang sudah kita lihat tadi ya. Terus kita masukkan nilai D-nya dan nilai D min D bar pangkat 2 ini. Nah, selanjutnya kita lihat jumlah dari nilai D-nya ini adalah min 13,1 dan nilai yang ini adalah 6,138. Selanjutnya setelah kita ketahui, kita masukkan ke rumus. Nah, di sini keterangan D-barnya adalah jumlah D dibagi jumlah sampel. Nah, jumlah D-nya tadi kan min 13,1. Nah, sampelnya kita lakukan 8 kali pengulangan, berarti dibagi 8. Hasilnya adalah min 1,63. Kita masukkan SD di sini sama dengan akar dari sigma D min D bar kuadrat dibagi N min 1 sama dengan tadi hasilnya kan 6,138 dibagi nilai N-nya adalah 8 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,93. Selanjutnya kita hitung T-dependent-nya dengan D bar per SD sama dengan D-barnya tadi diketahui min 1,63. Kita tulis di sini, lalu nilai SD-nya adalah 0,93. Hasilnya setelah dibagi adalah min 1,75 atau min 1,75. Nah, langkah ketiganya kita bisa tarik kesimpulan dari data yang udah kita hitung atau kita cari tadi. Nah, dari data yang kita dapat tadi teman-teman, dilakukan uji, yaitu ditetapkan pada uji T-dependent-nya ini bersifat dua arah. Nilai A sebesar 5% atau 0,05 dengan nilai DK-nya adalah N-1, N-nya tadi 8, maka N-1 sama dengan 8-1, hasilnya 7. Jadi berdasarkan tabel T yang terlampir itu didapat nilai tabel T atau T tabelnya adalah 2,3
365. Nah, selanjutnya kita lakukan perbandingannya dari nilai T tabel dan T hitung. Itu didapatnya yaitu T hitungnya itu kurang dari T tabel, sehingga HO-nya ini ditolak seperti itu. Jadi kesimpulan akhirnya apa teman-teman? Jadi kesimpulan akhirnya adalah rata-rata populasi mikroflora, yaitu populasi bakteri sebelum dan setelah penanaman tomat transgenik berbeda secara signifikan. Jadi bakteri lah yang berbedanya itu signifikan banget dari rata-rata yang kita dapatkan. Itu adalah kesimpulan dari cara manual yang kita gunakan untuk T dependent. Nah, selanjutnya mungkin dari uji manual ini teman-teman ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau gitu kita lanjut ke uji T dependent menggunakan SPSS ya teman-teman. Silakan disimak. Oke teman-teman, setelah kita bahas uji T dependent secara manual, kita akan bahas uji T dependent dengan SPSS. Nah, ini kan kita anggap saja sudah punya data yang terdistribusi normal. Nah, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu membuat variabel window variable view ke dalam SPSS. Nah, dengan ketentuan seperti ini bisa dibaca ya teman-teman. Nah, selanjutnya langkah yang harus kita lakukan yaitu memasukkan data ke window data view sehingga tampak seperti ini. Nah, ini adalah contoh data yang udah kita masukkan ke dalam SPSS-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita masukkan datanya, kita lakukan analisis uji T dependent dengan memilih analis, lalu kita klik compare means, lalu kita klik pirate sample t-test. Nah, di sini akan terlihat tampilan Windows-nya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita lakukan langkah ketiga, kita pindahkan variabel yang akan dianalisis ke kolom pirate variables. Nah, di sini kita harus ingat bahwasanya data yang dimasukkan harus data yang berpasangan. Lalu kita tekan OK. Setelah kita klik OK tadi ya di langkah keempat, maka nanti hasil analisisnya akan muncul seperti ini. Jadi hasil analisisnya atau outputnya itu nanti akan ada 3 tabel. Nah, di sini ada tabel yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, pada tabel ini tentunya ada penjelasan masing-masing. Nah, di tabel pertama ini kan kita temukan di kolom akhir. Ini ada yang namanya mean, yaitu rata-rata. Jadi kita akan mendapatkan hasil rata-rata dari data yang kita punya. Nah, di tabel yang ketiga ini nanti kita akan mendapatkan hasil akhirnya ini. Nah, ini adalah nilai akhir dari tabel yang ketiga. Kalau yang pertama kan ini kita dapatkan rata-rata dari setiap variabelnya. Terus yang ketiga ini kita mendapatkan hasil akhirnya. Selanjutnya setelah kita mendapatkan data outputnya, kita bisa menyajikan datanya dan membuat kesimpulan dari data yang sudah kita uji. Nah, misalkan di sini kita menyajikan data berpasangan dengan menampilkan data rata-rata setiap variabel dan nilai signifikansinya atau p-value-nya. Nah, penyajian datanya bisa kita buat tabel seperti ini teman-teman. Karena tadi yang kita uji variabelnya adalah bakteri, jamur, dan aksito. Selanjutnya dari setiap variabel ini ada yang namanya sebelum dan sesudah. Dan di sini kita tampilkan jumlahnya masing-masing. Terus kita cantumkan rata-ratanya, rata-rata yang kita dapat dari tabel outputnya tadi, yang tabel pertama. Nah, yang ini teman-teman rata-ratanya. Selanjutnya kita tampilkan yang data value-nya atau p-value. Nah, ini adalah data akhir dari output tabel ketiga tadi. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari data yang udah kita uji di sini, berdasarkan nilai signifikansi atau p-value tadi yang ini, didapatkan nilai yang kurang dari alfa 0,05. Nah, di sini adalah rata-rata jumlah bakteri saja, sehingga rata-rata untuk jumlah mikroflora yang berbeda sebelum dan sesudah penanaman tomat transgenik hanya bakterinya saja.
Seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin dari penjelasan ini ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Nah, untuk biar kalian bisa makin paham untuk materi ini, di sini saya beri latihan soal. Nah, di sini soalnya diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa darah di atas normal. Untuk menurunkan kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus diperlukan penerapan pola makan yang sehat, yaitu food combining. Nah, terapi ini akan diberikan kepada 15 orang penderita dan kondisi kadar glukosa darah penderita sebelum dan sesudah terapi sebagai berikut. Nah, ini data yang diberikan, ada sebelum terapi dan sesudah terapi. Datanya ada 15 karena tadi diujikan ke 15 penderita diabetes. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah dilakukan terapi? Gunakan alfanya yaitu 5%. Nah, ini kalian bisa mengerjakan dengan dua cara mengujinya, yaitu T-dependent secara manual dan T-dependent menggunakan SPSS. Oke teman-teman, selamat mencoba untuk latihan soalnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin jika ada salah kata bisa disampaikan atau dikritik di kolom komentar ya. Intinya kritiknya yang membangun teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.